Halo traders, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Geraldo Covid di Market Outlook minggu ini tentunya. Kali ini kita akan membahas mengenai Market Outlook selama seminggu ke depan. Tentunya saya akan menginfokan dari sisi fundamental dan sisi dari teknikal tentunya juga. Oke, tanpa langsung berlama-lama kita mulai saja Market Outlook seminggu ke depan ini. Kita akan perhatikan dari kalender news terlebih dahulu ya di minggu ini tentunya. Kita melihat bahwa di hari Senin ini karena sedang ada cuti ataupun tentang berita bank holiday yang membuat pergerakan cenderung slow, tapi tak perlu khawatir, kita akan melihat dari sisi-sisi yang terjadi selama seminggu ke depan ini ya. Kita akan melihat, oke, kita akan melihat di besok hari, di tanggal 20 tentunya ada RBA meeting minutes juga. Ini akan membuat pengaruh terhadap Australian dollar untuk melihat bagaimana nih Australian dollar pada minggu ini, apakah cenderung bagus atau tidak. Dan kita akan lihat dari sisi teknikalnya juga. Kemudian dari hari Rabu di tanggal 21 kita akan lihat dari inflation rate daripada year on year-nya London. Nah, ini kita akan melihat bahwa dari sisi konsensusnya ini sedikit ada penurunan, tapi kita akan memastikan lagi apakah dari sisi GBP ini akan mengalami pelemahan atau seperti apa. Nah, kemudian dari di hari Kamis tentunya ada Fed Chair Powell Testimony. Ini tentunya akan menjadi market mover dari pergerakan US dollar. Apakah dampaknya bagus atau tidak? Kita harus kembalikan lagi dengan melihat teknikalnya terlebih dahulu. Oke, itu saja, dan mungkin di hari Jumat itu ada inflation rate untuk di Jepang dan kemudian juga retail sales. Tentunya ini menjadi market mover dari sisi Jepang Yen dan dari sisi London. Oke, tanpa langsung berlama-lama kita akan melihat dari market-market yang sudah kita lihat ya. Kita akan mulai dari DXY terlebih dahulu. Kita akan melihat dari sisi DXY ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi M30 bahwa ini DXY sedang berada di level support ya. Di level support ini dia tertahan dan sedang naik ya harganya. Dan kalau misalnya kita buat gambar trendline dari sisi ini, cenderung DXY ini ada pola penan ya, yang dimana pola penan ini akan terjadi sedikit penguatan terhadap DXY, tapi penguatannya masih cenderung sementara karena kenaikannya tidak terlangsung lama. DXY ini masih memiliki potensi untuk bergerak sampai dia break dari resistannya itu di 102.6. Jadi kalau untuk DXY penguatan sementaranya dia akan bergerak ke 200.6 ya. Kemudian kita akan melihat dari sisi gold market ya. Kita akan melihat gold market sendiri seperti apa. Nah, untuk gold market sebenarnya kalau kita melihat pada H4 ini cenderung bearish trend ya. Jelas sekali bahwa trennya masih sangat kuat untuk melemah. Karena kita lihat di sini ada area supply. Oke, area supply itu jadi ada pertemuan antara resisten dengan resisten. Nah, ini merupakan area supply-nya, kemudian ini juga bisa menjadikan resisten yang sementara daripada gold itu sendiri. Kalau misalnya kita melihat menggunakan H1, maka ini ada cenderung pelemahan dan tapi ada harus support yang masih harus di break ya. Jadi kalau supportnya di 1953 ini ditembus, maka ada potensi XAUUSD akan mengalami pelemahan. Tapi kalau misalnya 1953 ini tidak bisa ditembus, ada potensi XAUUSD akan mengalami penguatan kembali. Tentunya gold ini sendiri masih akan bermain dalam range yang ini aja, itu jadi masih akan cenderung sideways secara short term ya, karena dia ada range yang dijaga itu di 1953 dan 1966, dan mungkin selama market movernya tidak terlalu signifikan, maka harga akan cenderung bergerak dalam konsolidasi seperti ini hingga nanti dia break resisten atau dia break support, baru kita akan lihat apakah ini cenderung bisa nge-buy atau kita nge-sell seperti itu ya. Jadi dari sisi XAU masih cenderung dalam konsolidasi pasar. Kemudian kita akan melihat dari sisi Euro USD. Oke, seperti biasa kita akan lihat dari sisi Euro USD, dan kalau kita melihat Euro USD sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tren bullish ini masih sangat kuat, tapi perlu diwaspadai bahwa mulai saja terjadi pelemahan. Walaupun ini masih masuk dalam bullish channel, tapi kan kita lihat ada titik-titik high yang masih harus dijaga ya.
Nah, selama dia tidak bisa bergerak daripada resisten dua arah ini atau di 109.500 dan 109.665, maka Euro USD memiliki pelemahan yang masih bisa ke area trendline terdekatnya itu di 108.634. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi, untuk Euro USD ini masih dalam trennya, itu di bullish trend atau bullish channel, dan dia memiliki resisten dua area itu di 109.500 dan 109.665. Nah, selama Euro USD tidak bisa melebihi high ini, maka ada potensi dia turun mencoba testing area trendline-nya itu di 108.624 seperti itu. Jadi ini akan cenderung bergerak ke bawah. Oke, kemudian kita akan melihat dari market yang lain. Kita akan melihat oil tentunya ya, WTI. Kita akan melihat dulu seperti apa oil. Oke. Nah, untuk oil tentunya sedikit ada penguatan, dan kalau kita lihat trennya ini masih bergerak naik ya, trennya masih ada bergerak naik seperti ini. Ini membuktikan bahwa oil masih akan cenderung bergerak uptrend, dan kita melihat bahwa resisten ini sudah menjadi support baru ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ini ada resisten, kemudian ini ada support baru, maka ini akan menjadi penguatan dari oil itu sendiri, dan mungkin oil masih akan bergerak dalam penguatannya hingga ke area, kalau misalnya kita lihat menggunakan Fibonacci, maka oil masih bisa tes ke area 7309. Jadi oil masih bisa penguatan, tapi dia harus melewati resisten yang di atas ini, itu di 71.9. Nah, kalau misalnya dia sudah bisa melewati itu, maka oil dapat kemungkinan akan bergerak ke 73.9 seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih market update pada hari ini tentunya, dan jangan lupa untuk kita selalu cek energi, cek dari sisi teknikalnya, kemudian fundamentalnya, dan semoga market update pada minggu ini dapat membantu Bapak Ibu semua dalam mencapai kesuksesan trading. Tentunya saya pamit undur diri, Geraldo Covid, dan terima kasih. Sampai jumpa di market outlook selanjutnya. Sampai jumpa.